Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Insya Allah anak-anak selalu saja semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan alhamdulillah ya, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan ya untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran walaupun melalui daring. Nah, Ustazah harap anak-anak selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tetap patuhi protokoler kesehatan. Insya Allah anak-anak siap ya untuk belajar hari ini. Nah, sebelum belajar ya, Ustazah mau nanya nih, kemana anak? Udah zikir pagi belum hari ini? Insya Allah sudah ya nak. Ya, jadi kalau ada yang belum zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan pembelajaran yang Ustazah berikan pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, langsung saja ke pembelajaran kita hari ini ya. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran keempat. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Nah, setiap anggota keluarga ini ya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Nah, kemarin sudah Ustazah jelaskan apa itu hak, apa kewajiban. Nah, Ustazah mau bertanya nih sama anak-anak, apa itu hak nak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang kita terima ya. Sedangkan kewajiban? Iya, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak kita. Nah, di sini ya, di dalam satu keluarga ya, itu ada ayah, ibu, dan anak. Jadi ayah berperan sebagai kepala rumah tangga. Kemudian ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, kewajiban ayah. Apa saja kewajiban ayah? Ya, kewajiban ayah itu bertanggung jawab mencari nafkah. Kemudian apa lagi? Ya, melindungi keluarga. Ya. Selanjutnya, ibu ya membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Itu termasuk tugas ibu ya. Tugas ibu diantaranya menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Tapi ada juga ya ibu yang bekerja untuk membantu ayah ya untuk mencari nafkah. Tapi sebenarnya untuk mencari nafkah itu bukan tugas ibu, tetapi ibu membantu ayah ya. Jadi saling bekerja sama. Nah, kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan yang ada di rumah. Jadi tugas yang dapat dilakukan anak-anak itu seperti merapikan mainan ya setelah anak-anak itu menggunakannya. Kemudian anak-anak juga dapat membantu hal-hal lainnya. Seperti apa? Seperti menyapu rumah, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Yang lainnya kira-kira apa tugasnya? Ya, bisa merapikan tempat tidurnya masing-masing ya. Selanjutnya, selain memiliki kewajiban,
Seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Nah, hak ayah, ibu, kemudian anak-anak. Nah, contohnya hak ayah dan ibu itu, ya, eh, karena ayah dan ibu adalah orang tua kita ya nak. Jadi haknya itu dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Jadi hak anak apa? Ya, jadi hak dari anak-anak itu adalah disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Nah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi apa nak? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak lambang dari sila kelima? Ya, benar. Jadi, lambang dari sila kelima itu adalah padi dan kapas. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut ya, anak-anak tugasnya untuk ini halaman 136 ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku 1 sampai 5. Nah, kita lanjutkan ya nak. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Biasanya Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Nah, apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah? Bagaimanakah perasaanmu saat melakukan tugas? Ceritakanlah pengalamanmu dalam melaksanakan tugas sehari-hari di rumah. Nah, di sini ada contoh yang Ustazah lampirkan, ya. Contoh dari melaksanakan tugas sehari-hari, ya. Ini contohnya. Aku mendapat tugas membantu ibu mengepel lantai. Lantai rumah biasanya dipel setiap 3 hari sekali, atau jika lantai sudah terlihat kotor. Jadi aku bersama ibu membersihkan seluruh ruangan yang ada di rumah. Jadi saat mengepel lantai ya bersama ibu aku merasa sangat senang karena membantu meringankan tugasnya. Jadi ini adalah contoh ya pengamalan dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang di rumah ya. Ini hanya contoh saja. Jadi anak-anak bisa membuatkan cerita ya, cerita pengalaman dalam melaksanakan tugas sehari-hari di rumah. Seperti contoh seperti ini anak contohnya. Jadi kalau membuat cerita itu tidak usah lagi dibuat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja seperti ini. Nah, ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi anak-anak bisa menuliskan pengalamannya sendiri. Ya, menceritakan pengalamannya sendiri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selanjutnya, Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang ya cara perawatan tanaman. Jadi kemarin apa itu wawancara? Ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi. Jadi sebelum melakukan wawancara, anak-anak itu harus membuat daftar pertanyaan. Nah, di sini Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Yuk, kita bantu ya Siti itu membuat daftar pertanyaan. Nah, tapi ini topiknya ya tentang ini ya cara perawatan tanaman. Nah, nomor 1 menggunakan kata apa?
Jadi kita membuat daftar pertanyaan itu menggunakan kata tanya seperti yang sudah Ustazah sampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini yang pertama ya. Kata tanya apa? Contohnya, soalnya itu apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Ya. Kemudian kata tanya siapa? Pertanyaannya itu siapa saja ya yang bertugas merawat tanaman ya, siapa saja yang bertugas merawat tanaman. Selanjutnya kata tanya mengapa tanaman perlu dirawat. Yang keempat bagaimana cara merawat tanaman dengan baik. Dan yang kelima itu adalah kata tanya kapan sebaiknya perawatan tanaman dilakukan. Nah, ini adalah contoh pertanyaan ya tentang cara perawatan tanaman. Jadi harus menggunakan kata tanya ini apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan ya. Atau pada pembelajaran sebelumnya untuk lebih mudah mengingat, anak-anak ya bisa kata tanya itu disingkat menjadi adik Simba. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya nak. Nah, tanaman ya akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia ya akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Jadi dengan bergerak maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Jadi peredaran darah yang lancar ya membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Jadi di sini ya permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan ya nak. Jadi dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menepuk, dan memutar. Jadi permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Jadi saat melakukan permainan tapak gunung ada beberapa sikap yang perlu kita ingat. Yang pertama, sikap sportif dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan ya. Sikap sportif dan sabar menunggu gilirannya nak. Kemudian saat memenangkan permainan maka kita bersyukur dan Ustazah ulangi ya. Jadi saat kita memenangkan permainan, maka kita itu bersyukur dan tetap rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh mengejek temannya yang kalah ya. Nah, sebaliknya saat kalah ya, anak-anak itu tidak boleh bisa ulangi. Sebaliknya saat kalah kita berbesar hati ya, mengakui kehebatan lawan. Jadi jika semua hal itu dilakukan, maka bermain tapak gunung akan bertambah seru. Nah, di sini melakukan permainan tapak gunung. Nah, Siti dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Jadi kegiatan olahraga hari ini ya melakukan kegiatan tapak gunung. Nah, ini adalah ya gambar ya, contoh gambar permainan tapak gunung. Bagaimana cara bermainnya? Ya, di sini saya jelaskan ya bagaimana cara bermainnya. Yang pertama, semua pemain melakukan pam-pim-pam untuk menentukan siapa yang akan melakukan permainan
pertama, ya yang pertama sekali. Nah, yang kedua, pemain pertama melompat ya dengan satu kaki dari kotak 1 sampai kotak atas. Jadi dari kotak yang paling bawah sampai kotak yang paling atas. Kemudian kembali lagi untuk mengambil gacok di kotak 1 dengan posisi kaki diangkat 1. Selanjutnya, pemain melempar gacok sampai ke kotak kedua. Jika sampai keluar ke kotak kedua, pemain dinyatakan gugur dan diganti oleh pemain berikutnya. Selanjutnya, begitu seterusnya sampai semua kotak sudah dilempar dengan gacok. Selanjutnya ya, yang kelima, jika semua dilakukan ya, saya ulangi ya, jika semua telah dilakukan pemain, maka pemain melemparkan gacok dengan membelakangi engkleknya. Jadi, jika pas pada kotak yang dikehendaki, maka kotak itu menjadi rumahnya. Nah, yang terakhir, yang keenam, jika semua kotak telah dimiliki oleh pemain, maka permainan dinyatakan selesai. Nah, yang terakhir itu adalah tentang pemenang. Pemenang adalah pemain yang paling banyak memiliki rumah dari kotak-kotak engklek yang sudah digambar. Nah, ini adalah cara bermain permainan tapak gunung. Alhamdulillah ya nak, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bermanfaat buat anak-anak. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ustazah berikan ya, yang ada di dalam video ini ya. Dan kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.